Musdalifah, pengusaha asal Tangerang kelahiran 15 Juni 1978. Namanya dikenal saat menikah dengan pedangdut Nasar di tahun 2012 dan bercerai di tahun 2015. Pada Mei 2017, Musdalifah menikah yang ketiga kalinya dengan Hairil Anwar. Namun pernikahannya hanya bertahan 6 bulan saja. Lalu Musdalifah menjalin hubungan dengan Fadel Islami yang lebih muda 15 tahun darinya. Pada 27 Maret 2019, Musdalifah resmi bertunangan. Pertunangan ini diketahui saat videonya tersebar di akun gosip. Setelah 1 bulan lamaran, 26 April 2019, Musdalifah menikah dengan mahar 88 rial, logam mulia dan perhiasan 50 gram. Setelah menikah, banyak orang yang baru mengetahui jika ayah Fadel seorang profesor. Bagaimana Fadel meyakinkan orang tuanya untuk menikah dengan Musdalifah yang lebih tua 15 tahun? Dan apa tanggapan Musdalifah terhadap orang yang mencibir pernikahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini ada pengantin baru. Aduh, aku rasanya ikut gemeter gitu kalau di sebelah pengantin baru ya. Masih malu-malu. Gimana rasanya pernikahan? Ini Fadel, gimana rasanya menikah Fadel? Oh, nikmat banget. Nikmat banget. Tiap hari suap-suapan aku lihat di ininya ya. Wawancara. Itu ada artikelnya bunyinya gini Mbak Mus. Ini kalau buat Mbak Mus artikelnya bunyinya adalah seperti ini nih. Banyak nih. Coba kita. Sah Musdalifah menikah untuk keempat kalinya gitu ya. Mbak Mus kalau dengar kata keempat kalinya ini ada perasaan apa? Yang pertama muncul. Mbak Mus kan tahu kalau ditanya kan selalu doain aja gitu kan. Tapi aku mau tanya nih jujur. Ketika kalau baca gitu ada rasa sebel gak sih sebenarnya? Gitu. Ada gak? Nggak boleh, kita kan nggak boleh sebel sama orang. Gak boleh sebel, padahal sebel ya. Bukan, maksudnya kalau kita ngikutin kayak gitu, apa sih ya sudah ah. Ya sih sudah. Kita kan semua kan takdir Allah. Perjalanan ya Mbak. Iya betul. Sempat mengganggu nggak tapi agak yang membuat ini jadi mempertimbangkan nikah lagi nggak ya? Nikah lagi nggak ya? Sempat kayak gitu nggak sih? Kan yang udah nikah. Enggak dulu sebelum itu, Dulu. sebelum Kalau harusnya sebelum nikah sama dia. Gua lawan aja dulu. Dulu sempat jadi gitu nggak nikah nggak ya? Aku kan waktu bulan puasa kemarin kan umroh ya. Terus? Aku umroh, aku doa. Terus? Aku minta sama Allah, kalau Allah mengizinkan aku harus berjodoh lagi, aku minta yang terbaik. Dan ini yang datang. Insya Allah. Insya Allah. Fadel, ini kan akhirnya menikah ya. Nih kamu juga sempat kemarin telat datang, Iya, katanya jadi mundur ya. Mbak Mus waktu diwawancara juga ya, bilangnya katanya deg-degan gitu ya. Itu kan Ini deg-degan beneran atau deg-degan mau nikah atau deg-degan karena Fadel nggak nyampe-nyampe? enggak, namanya pasti kan aku chattingan udah di mana, Jadi deg-degannya kenapa Mbak Mus? Ya kan pasti kan kalau pernikahan itu kan pasti ada rasa gimana, mudah-mudahan sukses, lancar. Pasti kan saya selalu berdoa. Yang namanya orang nikah kan pasti ada hambatan ya. Ada aja kan kayak ini kan kena macet, kena ini. Itu Jadi bagiannya bikin deg-degan. Iya. Bukan karena mau nikah jadi deg-degan. ya saat itu kan menikah Itu juga termasuk kan. bagian juga ya. Kalau Fadel gimana Fadel? Rasanya sehari sebelum menikah? Biasa Nggak aja tidur? sih biasanya. Oh biasa aja kamu? Tapi emang nggak tidur. Emang nggak tidur? Nggak Karena- tidur karena nggak bisa tidur atau emang nggak tidur? Karena saya harus ngurus keluarga yang dari Makassar ke Jakarta, saya sempat ngurus. Jadi saya tidur tuh cuma 2 jam, antar ke sana, antar ke sini gitu. Oh Jadi, gitu, tidur karena Nggak tidur. karena kegiatan. Ya, oke. Kegiatan, Ini bukan coba kita karena- lihat, ini pernyataannya mau di-tag juga? Gak usah lah, udah next yang pertanyaan aja berikut aja. Pertanyaan berikutnya, rupiah netizen ya, netizen. Coba kita lihat ini netizen ngomong apa sih pertanyaannya. Tadi katanya nggak usah dengerin, tapi di-tag-in juga. Iya nggak apa-apa ya. Tahu ini Makanya jangan didengerin, dibacain aja. Bacain. Demen nih. Nih gini, siapin stamina Mbak Mus. Laki-laki muda biasanya kalau malam pertama suka Gimana Mbak Mus ya? Itu ketemu aja ya, jualnya nggak baca-baca loh. Gue cuekin aja. Nggak baca ya, makanya aku bacain gitu. Ini ada yang nanya gini, apa nggak bosen dia itu keluarga undangan melulu, pengantinnya yang nggak ganti-ganti pasangan. Ini kenapa langsung hijau? Julid sih, jadi langsung rusak. Aduh, terus dia gini tahu, apa nggak bosen dia tuh keluarga undangan melulu pengantinnya nggak ganti-ganti. Ya ampun, julid amat mulut aku. Sambil nulis sambil dia sadar dia julid, tapi tetap diupload gitu ya. Next yang berikutnya, kenapa berhenti? Ada lagi pertanyaan, katanya kamu tapi nggak mau inti, apa namanya resepsinya juga di Makassar. Tapi ada yang bertanya, kenapa dulu kan pernikahan yang sama Nasar kan cukup gede-gedean gitu ya. Yang sekarang kesannya lebih berbeda. Apakah iya begitu atau sebenarnya nanti akan ada gitu ya? Kejutan gitu. Kejutan, Enggak. resepsi yang besar disiarkan oleh stasiun televisi.
apapun kan pengalaman itu kan Guru yang terbaik. buat kita kan. Jadi saya sama Mas Fadel berencana sudahlah kayak gini aja. Yang penting kita sakral diri di Allah, mudah-mudahan sampai nenek-nenek. Oke, tapi kan untuk Fadel ini adalah pernikahan yang pertama. Bapak juga seorang dosen di universitas ternama di Makassar. Mama juga anggota DPR, iya kan? Apa nggak pengen kalau menikah anaknya tuh juga diramein gitu? Jadi sebenarnya kalau pengen orang tua sih pengennya rame, cuman karena saya juga melihat kondisi dia, saya lebih mengalah gitu. Karena kan biar gimana kan takut dengan cibiran netizen kan, ya udahlah. Katanya nggak usah didengerin netizen, mana sih? Bukan maksudnya nanti aja. Oh ini aja kita nikah ada aja omongan Pak. Kalau apa kan? Ya kan nggak yang apa-apa, penting pesta-pesta kita aja, Mama. sakral. Kan tadi Pesta-pesta udah bilang. aja. Udah dia nggak usah diributin. Dia yang keempat nggak pesta nggak apa-apa. Gue yang pertama aja nggak ada pesta. Tahu. Berisik emang. Habib, kenapa sih nggak pesta? Saya aja yang nggak mau. Oh, kamu yang nggak mau. Lagi pusing ya. Buat apa gue pesta mewah ntar setengah lagi belum baik sederhana gitu. Yang penting kan halal di mata Iya. Allah Betul doanya. Nah ini yang bikin penasaran dan bikin jadi perhatian netizen juga ternyata bahwa Fadel itu ternyata orang tuanya juga bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi kita kepo dengan pernyataan bapak ibunya Fadel seperti apa. Kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Bokap gue masuk TV lagi. Masuk TV. Pas sebagai orang tua awalnya kaget nggak sih mungkin anaknya pengen menikahi dengan calon istri yang usianya terpaut jauh. Sebetulnya secara sosiologis termasuk dalam perspektif agama Islam sebenarnya tidak perlu kaget ya. Karena sebagai orang beragama itu kita harus yakin betul ya bahwa manusia ini sebelum dilahirkan di muka bumi ini ada 3 hal yang tertimbang ya. Pertama rezeki, jodoh dan kematian. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan itu tertera dan diatur dalam Al-Qur'an gitu. Nah, kita sebagai manusia ini tinggal berikhtiar saja ya. Berikhtiar, berusaha lalu secara ikhlas melalui semua proses itu karena kita tidak bisa melawan itu karena sudah ketetapan gitu. Artinya semua keluarga besar waktu itu langsung setuju nggak ada? Ya sebenarnya keluarga besar dari saya, keluarga besarnya Fadel Islami tidak mempersoalkan itu. Karena bagi kami persoalan jodoh itu, persoalan pernikahan itu apakah berbeda usia, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang kultur itu tidak terlalu soal gitu. Yang penting mereka saling menyukai, saling mencintai dan mereka kan nanti yang akan merasakan itu ya. Itu. Nah sebagai orang tua tinggal mensupport saja ya. Mbak Mut, pendekatan ke mertuanya gimana waktu itu? Kenapa sih nanya? Kan kemarin sempat cerita katanya suka dimasakin ya Mamus. Atau gimana sih? Sempat teleponan waktu itu pernah. Udah sempat dimasakin belum? Masakin apa itu? Iya, Oh masakin. aku waktu lamaran itu kan besoknya kan makan siang kan di rumah masak. Dimasakin. Terus gimana dulu pendekatannya waktu pacaran sebelum nikah tuh pendekatan ke mertuanya gimana Mamus? Datang aku main Oh datang Ke Makassar. Ke Makassar. Kapan itu Mbak Mus? sebelum lamaran. Sebelum lamaran? Oh jauh sebelum lamaran. Itu baru pertama kalinya ketemu? Enggak. Waktu Dua kali. sebelum muncul pertama kali ke publik kita main dulu. Oh, terus gimana? Orang tua? Awalnya nggak kepikiran kalau emang ada hubungan gitu. Orang tua. Kiranya saya bawa dia itu sebagai partner bisnis atau teman kan. Terus? Tahu-taunya muncul di TV nanya, emang gitu ya udah gimana gitu. Ya udah gitu. Ya, deh. Ada apa sih? Aku belum selesai ngobrol sama pengantin baru. Kita masih, nanti ngobrolnya dilanjutin ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumi.